pernah. Oh, di mata kuliah apa Kak kalau boleh tahu? Seingatku di Backcraft sih, Oh, siapa yang ngajar Kak? Pak Bagus. Oh, Pak Bagus masih inget ya? Iya, Oke. itu sangat berkesan sih di Oh, mata kuliah berkesan. itu. Kok bisa Kak berkesan di mata kuliah itu? Iya, karena saat itu posisinya sudah COVID. Oh, Jadi COVID. perkuliahannya via Zoom dong. Iya, betul-betul. Itu kemudian Pak Bagus buat challenge. Kita disuruh untuk berwirausaha. Oke. Untuk sahabat-sahabat entrepreneur, asah terus keahlian kalian, baik itu hard skill, soft skill, diasah terus sebelum memasuki dunia kerja ya, atau betul. pengen ke usaha, itu sebagai modal kalian, value kalian di dunia Masa kerja. mendatang. Iya, betul. Oke. Indonesia negara hukum, mahasiswa bersatu padu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast ITB Yadika Pasuruan. Waktunya ngopi sambil simak obrolan. Halo sahabat entrepreneur, kembali lagi bersama saya Feve Velovena sebagai host pada malam hari ini. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas seorang cewek independen yang sukses berkarir di BUMD. Nah, daripada berlama-lama dan kepo, seperti apa sih sosok ini? Nah, langsung aja kita kenalan sama Kak Ninis yang ada di depan aku. Halo Kak, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh mungkin Kakak berkenalan dulu dengan sahabat entrepreneur? Oke, halo sahabat entrepreneur, perkenalkan nama saya Niswa, saya alumni dari ITB Yadika Pasuruan angkatan 2017 prodi akuntansi. Oke, wisudanya tahun berapa Kak berarti? Tahun 2021. Oh, 2021 berarti baru 4 tahun kemarin ya? Iya, betul. Oke, langsung aja nih aku mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama kakaknya ya. Oke. Nah, sebelum kakak sampai di sini, ada kesibukan apa sebelumnya? Kesibukan sehari-harinya sebagai seorang istri dan pegawai aja sih. Ah, gitu. Kesibukannya mungkin udah punya anak atau belum kak? Belum, masih belum. pacaran aja nih sama suami. Ah, gitu, meromantisasi ya. Iya, Oke. betul. Nah, kan ini seperti judul tadi, kakak kan sukses berkarir di BUMD. Nah, BUMD ini kan badan usaha milik daerah ya? Iya, betul. Oke, betul. Nah, kalau boleh tahu, kakak ini di perusahaan apanya? Kan setahu aku di Jawa Timur itu BUMD kan perusahaannya banyak ya. Nah, kalau kakak ini kerjanya di perusahaan apa? Saya bekerja di Perumda Air Minum Girinawa Tirta atau yang masyarakat biasa ketahui itu PDAM. Oke, keren banget loh. Kakak bisa diterima di PDAM itu gimana kak ceritanya? Jadi awalnya saya sudah bekerja sebelumnya di pabrik kerupuk. Kemudian ada teman-teman yang biasalah lulusan SMK gitu ya, saling share info-info loker gitu. Awalnya dari situ, kemudian saya coba apply. Ternyata alhamdulillah bisa keterima. Oh gitu, alhamdulillah banget. Nah, mungkin bisa diceritakan nih kak. Kalau boleh tahu kak, jabatan kakak di PDAM itu apa kak? Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Subbagian Akuntansi dan Anggaran. Wih, keren banget kak. Kayak gimana sih itu kerjaannya di bagian itu kak? Kalau akuntansi dan anggaran pasti nggak jauh-jauh ya dari laporan keuangan, kemudian penyusunan, review, dan evaluasi terkait RKAP. Wih, keren banget loh. Pusing nggak sih kak lihat-lihat angka gitu? Ya pusing banget ya, apalagi kalau nggak balance. Oke, biasanya itu problemnya anak akuntansi Iya, ya betul biasanya. banget. Oke. Nah, di PDAM ini kan pasti tersebar di beberapa kecamatan ya kak ya. Nah, kakaknya itu kerjanya kantornya di mana ya? Alamatnya gitu. Kalau saya ada di kantor pusat di Jalan Patimura nomor 7 Pandaan. Oh, di Pandaan. Iya, Oke. Nah, boleh mungkin diceritakan kak, gimana sih kakak bisa mencapai jabatan seperti itu di PDAM? Oke. Alhamdulillahnya selama saya bekerja di PDAM itu saya tidak pernah dimutasi ya. Jadi dari awal saya masuk sampai saat ini itu masih di bagian yang sama di akuntansi dan anggaran. Jadi banyak
terbentuk di akuntansi dan anggaran dari awal gitu. Jadi dari staff, kemudian ke Kasubag Perbendaharaan dulu, kemudian baru sekarang di Kasubag Akuntansi dan Anggaran. Wis, keren banget. Berarti emang dari ini ya kuliah ya? Iya, Kuliah betul. akuntansi terus kerja juga ikut Akuntansi akuntansi. juga, iya. Oke. Mungkin kakaknya dulu SMA atau SMK kak? SMK, SMK di jurusan akuntansi juga. akuntansi juga. Iya. Wih, keren loh, dari seumur gitu udah belajar akuntansi. Emang ini ya serius sama akuntansi berarti ini ya. Iya, betul. Oke. Sebenarnya aku juga nggak ada bayangan sih untuk ambil jurusan akuntansi, tapi arahan orang tua dan kakakku dulu ambil jurusan akuntansi. Jadi gitu. aku diarahkan untuk ambil akuntansi juga. Oke kak, arahan dari orang tuanya kakak itu seperti apa sih? Kok bisa kakak konsisten di akuntansi selama itu? Karena kalau untuk sekarang kan pasti orang tua bilangnya kayak, dek masuk ke akuntansi aja karena lowongan kerjanya lebih banyak gitu kan. Nah, arahan dari orang tua kakak itu seperti apa kak? Ya, selain lowongannya banyak, orang akuntansi atau keuangan itu kan sangat urgent ya. Iya, Jadi betul. ketika sudah masuk itu akan sangat sulit untuk digantikan. Ya, ada kemungkinan pasti bisa digantikan, tapi kan posisinya sudah penting nih Iya, gitu. betul. Jadi dan sangat berpotensi sih. Oke, nah sampai di detik ini kak, pasti ada kan kayak problem yang ditemui di tempat kerja. Nah misalnya nih, kita itu punya temen yang kerja sama kita gitu kan. Nah meskipun kita melihat dia itu kayak setara, tapi dia itu kayak malas-malasan kayak gitu-gitu. Terus kerjanya itu nggak bagus gitu. Nah, gimana sih kakak menghadapi orang seperti itu? Karena kan kalau di diri kita itu ya, pasti kan ada perasaan kayak, kok dia kerjanya gitu sih? Padahal gaji kita setara, kok dia enak-enakan? Pasti kan ada rasa seperti itu ya. Nah, gimana sih kakak menghadapi orang seperti itu? Oke. Pasti gemes ya lihat orang kayak gitu ya. Tapi yang pasti dari diri dulu ya, dari diri sendiri dulu, memastikan bahwa kita nggak usah lah ikut-ikut teman-teman yang seperti itu. Oke. Kita fokus aja ke pekerjaan masing-masing, ke visi misinya masing-masing, karena atasan itu pasti akan menilai, oh ini anak yang benar-benar kerja, ini anak yang ya wis biasa-biasa aja gitu. Karena di semua perusahaan pasti akan ada namanya penilaian kinerja gitu. Jadi itu sangat membantu atasan untuk memantau anak buahnya gitu. Oke, gitu. Jadi emang yang udah malas-malasan ya udah jadi staff biasa aja yang emang bener. rajin naik aja pangkatnya gitu Iya, kan. betul. Oke. Nah, terus selanjutnya nih Kak. Kalau kita lihat-lihat sekarang di daerah Pasuruan aja ini kan daerah industri ya Kak ya. Pastinya banyak banget nih lowongan kerja Kak. Bahkan gak cuman industri aja, ada UMKM juga nih. Iya. Nah, masalahnya sekarang kalau kita lihat itu rumornya itu Gen Z adalah orang yang malas gitu Iya. kan ya. Nah, untuk meluruskan aja nih Kak, kebanyakan kualifikasi pekerjaan itu kan menurutnya Gen Z itu kayak kok nggak masuk akal ya, kok kayak gimana gitu ya. Karena di beberapa perusahaan pasti kan ada kualifikasinya kayak harus ini ya bisa bekerja di bawah tekanan. Iya, Nah betul. seperti itu. Nah kalau kayak gitu tuh ada nggak sih saran buat Gen Z gitu Kak? Karena kalau aku lihat kayaknya mereka terlalu picky ya untuk pekerjaan ya. Nah mungkin ada saran yang bisa disampaikan Kak? Kalau saran untuk Gen Z yang rumornya seperti itu ya mending usaha aja sih ya. Kalau ikutan budak korporat sepertinya nggak cocok sih. Mungkin para atasan juga gemes ya lihat anak buahnya seperti itu. Oke. Nah selanjutnya nih Kak, ada lagi nih problemnya anak Gen Z lagi nih. Nah biasanya anak-anak yang sekarang itu lebih nyaman di zona amannya mereka aja, nggak mau mencoba hal baru, bahkan ya mungkin salah satunya jadi picky untuk pekerjaan ya. Nah mungkin salah satu ketakutan mereka adalah mereka takut dimarahin sama bosnya. Nah kalau kayak gitu itu gimana Kak? Ada yang perlu disampaikan atau enggak?
Kalau membuat kesalahan itu wajar sih ya, semua Iya, orang pasti. pasti kan berpotensi dan pasti akan membuat Iya, kesalahan. bener Dan saya banget. juga dulu juga seperti itu, malah sering nangis juga. Oh, Tapi ya tergantung mental kita ya, disitulah betul, kita betul. ditempa gitu, seberapa kuat kita bisa bertahan. Dan itu juga bagus sih, maksudnya untuk bisa naik ke jabatan atas itu kan juga mental kita juga digembleng Asah ya, terus, betul. jadi bisa mengasah mental juga, tahan banting, apalagi di budak korporat kan juga tekanannya juga luar biasa ya. Tinggi ya. Oke. Nah, yang seperti yang kakak ceritakan tadi, kan kakak juga pernah dimarahin nih. Gimana sih rasanya kayak di perasaan itu kayak gimana? Terus kalau ngelihat bosnya lagi tuh kayak gimana gitu? Apa sih yang bisa kakak lakukan gitu? Iya, ya pasti pernah ya di titik itu kayak ngitung kok salah-salah terus, kemudian ditelepon marah-marah gitu kan. Jadi sempat ada ketakutan pasti ya untuk menghadapi betul, bos betul. tersebut. Tapi ya kita cari solusinya aja. Mungkin dari hitungan manual jadi hitungan Excel atau seperti apa. Iya, Ya betul. memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada lah ya. Iya, betul Karena teknologinya juga sudah sangat-sangat canggih. Maju ya. Betul. Jadi kita bisa kerja cerdas lah. Iya, benar banget. Nah, terus aku pengen tanya lagi nih kak satu. Yang kakak sebutin tadi kan kerja cerdas ya. Apakah itu pernah diajarkan di ITB ya di kakak? Pernah, Oh, di mata kuliah apa kak kalau boleh tahu? seingatku di Backcraft sih, Oh, siapa yang ngajar kak? Pak Bagus. Oh, Pak Bagus masih inget ya? Iya, Oke. itu sangat berkesan sih di Oh, mata kuliah berkesan. itu. Kok bisa kak berkesan di mata kuliah itu? Iya, karena saat itu posisinya sudah COVID. Oh, Jadi COVID. perkuliahannya via Zoom dong. Iya, betul. Itu kemudian Pak Bagus buat challenge. Kita disuruh untuk berwirausaha. Oh, Gitu. Jadi sepanjang semester itu kita disuruh buat produk dan memasarkan itu. wih, keren banget kak. Berarti emang ini ya mentalnya udah diasah ya dari ITB gitu ya? Iya, Keren banget loh, bisa berwirausaha, mentalnya diasah dari di ITB ya di Kapasuruan, terus langsung kerja di PDAM. iya. Ih, keren banget. Oke, daripada lama-lama nih kak, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Yang aku lihat di website ITB di Pasuruan, kakak ini penerima beasiswa di ITB di Pasuruan. Apakah itu benar? Iya, betul. Jadi ITB Yadika Pasuruan itu mencari potensi-potensi dari siswa SMK SMA di Kabupaten Pasuruan yang berprestasi dalam bidang akademik maupun non akademik, dan alhamdulillahnya saya bisa masuk jadi salah satunya. Wih, keren. Berarti kakaknya pernah ranking 1 mungkin ya? Iya, Oh, betul. wih, kerennya. Mungkin teman-teman nih yang punya potensi yang sama Kak Ninis bisa nih langsung mengajukan ke ITB di Pasuruan. Siapa tahu kalian bisa dapat beasiswa juga nih. Nah, mungkin kakak ada nggak sih yang pengen disampaikan gitu ke ITB di Pasuruan? Nah, kakaknya bisa nih sampaikan sekarang. Semoga ITB Yadika Pasuruan terus diminati oleh masyarakat, menciptakan leader-leader baru, pebisnis-pebisnis baru di Kabupaten Pasuruan, dan selalu di hati masyarakat. Amin. Kayak doa ya kak ya. Iya. Yang aku lihat dari harapannya kakak ini kan kayaknya harapannya bagus-bagus banget nih ya kak ya. Nah, aku jadi penasaran nih, kenapa sih kok kakak memilih ITB di Pasuruan? Yang pasti alasannya karena bisa kuliah dan kerja ya. Iya, Itu betul jadi banget. alasan utama untuk masuk ke ITB Yadika Pasuruan. Oke. Tapi selain itu fasilitasnya bagus-bagus, kemudian dosen-dosennya sudah mulai profesor semua ya. Iya, betul. Jadi nggak ada keraguan lah untuk kuliah di ITB Yadika Pasuruan. Oke, keren banget. Emang pilihannya emang ini ya, apa namanya yang dibutuhkan anak-anak sekarang ya kak ya? Iya, betul. Apalagi yang masih generasi sandwich nih, yang butuh apa namanya menafkahi keluarga juga Iya, gitu ya. betul. Oke, mungkin kakaknya ada saran nih untuk sahabat entrepreneur. Oke, untuk sahabat-sahabat entrepreneur, asal terus keahlian kalian, baik itu hard skill, soft skill, diasah terus sebelum memasuki dunia kerja ya, atau betul. pengen ke usaha, itu sebagai
modal kalian, value kalian di dunia Masa kerja. mendatang. Iya, Ya, betul. Oke. Kita udah ngobrol panjang lebar nih kayaknya Iya. udah pengen istirahat banget nih. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Kak Nini sudah Terima kasih mau kembali. kemari untuk berbagi cerita dan saran ya kepada sobat entrepreneur. Terima kasih banyak juga untuk sobat entrepreneur sudah menonton kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa ya tinggalin like, subscribe dan komen kalian. Kalian bisa banget kasih saran ke kita-kita. Mungkin ada yang kalian inginkan dari kita, kayak mungkin kritik atau sarannya mungkin ya, biar podcast ini lebih maju lagi. Nah, kita akhiri aja ya Kak ya di sini. Investasikan pendidikan Anda bersama ITB YDK Pasuruan. ITB YDK Pasuruan, Entrepreneur Campus. Bye bye. Terima kasih banyak. Makasih banyak Kak. Iya, terima kasih.